Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa, obat hati yang gelisah. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil kembali guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, boleh maju ke depan. Siap. Nah ini ya, buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah, ini Masya Allah bicara masalah tentang memperbanyak sholat sunnah. Nah ini memang kita pada saat katanya kita hati yang lagi gelisah, kalau bisa diusahakan memperbanyak sholat sunnah. Agar rasa gelisah itu yang timbul di hati kita itu bisa tersingkirkan. Nah pertanyaannya, kalau cuma sholat wajib doang memang gak cukup Ustaz Syam. Memang harus dicampur sholat sunnah juga. Mohon izin penjelasannya. Fadal. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan juga dengan sholat. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka jikalau ditanyakan obat hati yang gelisah selanjutnya, apakah benar dengan memperbanyak sholat sunnah? Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang bersedih, maka Nabi akan mencari Bilal. Ya Bilal, arihna biha, arihna biha. Artinya arihna bis salah. Wahai Bilal, ajak kami untuk sholat, bahagiakan kami dengan sholat. Nabi SAW senantiasa merasakan kebahagiaan dan disembuhkan luka-luka hati yang beliau rasakan dengan sholatnya. Kenapa? Karena pada saat Nabi sholat, Nabi akan mengingat momen di mana Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat momen Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi pulang ke dunia dan Nabi SAW dititipkan kenikmatan Isra Mi'raj itu dalam sholatnya. Maka setiap kesedihan Nabi SAW senantiasa meminta untuk segera sholat. Apakah dengan sholat wajib itu cukup? Sebenarnya sholat wajib itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini mari kita lebih memperdalam lagi ataupun mempermantap lagi langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Jangan sampai kita mantap melaksanakan sholat sunnah tapi lupa dengan sholat fardu. Ada orang yang menguatkan langkah kakinya menuju masjid, menuju sholat tarawih, tapi dia lupa untuk sholat asar, dia lupa sholat zuhurnya, sholat maghribnya sampai ketinggalan. Subhanallah, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat yang wajib. Sholat yang wajib itu sudah sangat cukup bagi manusia untuk membuat dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taat. Tapi itu baru hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dirinya mana? Bonus-bonusnya itulah dengan sholat-sholat sunnah. Mari di bulan suci Ramadan ini tingkatkan sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Seperti sholat sunnah qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Ada sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Habis zuhur ada lagi. Sebelum asar ada lagi. Yang sesuatu yang mutlak tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat maghrib. Kemudian setelah sholat Isya, ini yang kadangkala terlewatkan oleh jamaah sekalian karena mereka fokus untuk tarawih. Habis sholat Isya mereka duduk sembari menunggu sholat tarawih. Padahal ada 2 rakaat setelah habis sholat Isya ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Isya, baru setelah itu dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kemudian dikatakan kalau Nabi SAW berbahagia dengan sholatnya, begitu pula dengan para sahabat Nabi SAW. Lihat Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar kabar putra
putri kecilnya meninggal dunia, wafat. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung mendirikan sholat. Ketika selesai sholat ditanyakan oleh orang yang di sekitarnya, kenapa engkau mendirikan sholat wahai Ibni Abbas? Maka jawaban beliau, karena saya mendengar ayat dan saya membaca ayat, ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan juga sholat. Maka ketika saya tertimpa musibah ini, saya akan minta tolong dengan sholat saya. Insya Allah itu menjadi obat hati yang gelisah. Jadi sholat wajib itu pasti lebih utama. Lebih Apalagi utama. di bulan Ramadan ini sholat fardu itu kan juga dilipat gandakan 70 pahalanya. kali. Nah jangan sampai tak kau beli badiahnya jalan tiba-tiba lo sholatnya enggak. Lebih parah lagi berarti dia Itu nggak tahu parah. yang mana yang wajib, Nah, yang sama mana yang kayak tadi sunnah. tuh dibilang gitu ya kan, kayak abis mau sholat tarawih, dia nggak badiah isya. Karena ternyata beberapa guru-guru bilang bahwa badiah isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih Oh itu iya, sendiri. Masya karena Allah. dia di luar Ramadan pun ada. Masya Allah. Ada yang lebih parah. Apalagi tuh. Dia duduk di depan masjid, disuruh salat Isya nggak mau. Terus? Nanti tarawih baru masuk. Astagfirullahaladzim. Makasih banyak jazakallah khairan kasiran. Nanti buat jamaah Islam itu indah, kita kembali lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Linan Leila 86. Ini Masya Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Oke, boleh Ustadz Maulana. Apakah benar ya dengan berjalan kaki selama beberapa menit dan sendirian itu bisa membuat pikiran dan hati menjadi lebih tenang ya Ustadz? Bukannya kalau lagi gelisah itu justru bahaya kalau jalan lama-lama dan sendirian. Nah ini mungkin lebih baik jalannya berdua sama Ustadz Maulana. Jadi lebih aman jalannya. Gimana itu? Jalan-jalannya umroh. Oh jalan-jalannya umrah. Silahkan dijawab. Ya Masya Allah. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi wabarakatuh. kepada jamaah yang bertanya. Jelas begini. Dengarkan baik-baik, Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik aktivitas untuk mengobati diri adalah mengobati diri melalui hidung, melalui mulut dan bekam dan al-masyi. Berjalan-jalan. Kenapa? Ternyata ketika kita ada masalah, ayo keluar. Jangan tinggal di rumah termenung, ayo keluar. Ayo keluar, jalan. Ternyata jalan-jalan itu adalah obat hati. Rasulullah SAW meninggal pamannya, meninggal istrinya. Dua orang ini sangat disayangi Nabi. Karena yang mendukung dakwah Nabi, istrinya. Yang membela Nabi, pamannya. Dua orang ini meninggal. Maka Allah hibur Nabi lewat jalan-jalan. Jalan-jalannya adalah Isra Mi'raj. Jadi ternyata jalan-jalan itu penting. Ayo liburan, mungkin kurang healing. Ya, kurang jalan-jalan. Kurang liburan, ini penting liburan ini. Jadi liburan ini mengantarkan kita untuk menatap, melihat ke depan. Untuk bisa silaturahmi, untuk bisa menenangkan diri. Ayo bergerak, orang ngantuk aja suruh pindah tempat. Ngantuk, kata Nabi pindah tempat. Kalau kamu ngantuk pindah tempat. Nah, artinya apa? Ketika kita menjadikan ini adalah pembelajaran besar buat kita. Bahwa ada masalah, mohon maaf, jangan terpaku. Di luar sana lebih banyak orang punya masalah. Betul. Iya, di sana masih banyak orang lebih parah dari diri kita. Jangan, aku itu menderita, mobilku rusak. Ada orang gak punya mobil. Nah, makanya masih bersyukur dia pernah punya mobil. Tapi buat Mbak Lina tadi, kalau bisa jangan jalannya cuma satu. Kalau jalan cuma satu dekat berarti jaraknya. Kalau mau jauh, jalan-jalan. Bener tadi. Oh iya juga sih. Umroh. Ya. Umroh, harus keluar kota. Ini Masya Allah benar. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Nanti Masya Allah buat jamaah Islami Tinda. Kita lanjutkan lagi ya pertanyaan yang berikutnya. Ada dari Instagram Ehsan Faidil. Wah ini. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib Usman. Wih boleh nih. Bagaimana solusi untuk orang yang selalu gelisah tiap menghadapi masalah dan putus asa ya Bib? Apakah sudah ditakdirkan seperti ini atau sebenarnya bisa diperbaiki Bib? Wah ini namanya solusi untuk orang yang gelisah menghadapi masalah. Masalah itu bagian dari takdir ya Bib ya. Nah ini buat jadi menyelesaikannya ini bagaimana? Karena dia merasa, aduh ini jangan-jangan memang udah kenyataannya harus begini saya hadapi. Mohon izin penjelasannya Bib. Fadal Bib. Ustadz Syam, Ustadz Bagus Maulana. tongkatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kita, itu semua sebab musabab yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena ulahmu, karena perbuatanmu. Apakah ini sudah ditakdirkan seperti ini? Atau bisa dirubah? Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, wasta'inu bisabri wa salah, wa innaha lakabiratun lil khashi'in. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Tadi silaturahmi akan merubah takdirmu. Sedekah tadful bala, mencegah bala, wabah dan musibah, merubah takdirmu. Dan ketika hamba berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mereka yang beriman bertakwa kepada Allah. Silaturahmi, berdoa, dan sedekah, insya Allah bisa merubah daripada takdirmu. Oleh karena itu, yakinlah sebagai hamba bahwasanya setiap masalah apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, dekatlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir sujud setiap salatnya meminta pertolongan kepada Allah. Allah Tuhan kita. Kita hambanya Allah, kita hanya berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Oleh karena itu, solusi yang terbaik bagi hamba adalah menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan. Inilah yang harus kita amati. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala harus kembali kepada Allah kalau mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gelisah, jangan sedih, jangan berputus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apapun masalah yang terjadi di muka bumi ini, yang menimpa kita, yang terjadi pada kita, ataupun istri kita, ataupun anak-anak kita, ataupun keluarga kita, mungkin itu adalah kehendak dan ridhonya Allah. Oleh karena itu, dekati Allah. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Ini bulan yang penuh mulia. Ini bulan yang turunnya rahmat. Ampunannya Allah. Dan keselamatan di dalamnya. Maka dengan berkahnya Ramadan, kita bertaubat, minta ampunan kepada Allah. Minta sama Allah di jalan keluarnya. Mana jalan keluar yang terbaik? Nanti Allah yang berikan jalannya. Nanti pas buka puasa, pas niat Allahumma lakasumtu, maka angkat tangan minta sama Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah masalahku banyak ya Allah. Hidupku susah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Berikan rezeki yang halal yang berkah ya Allah. Masya Ya Allah saya punya masalah sama ini, sama ini. Betul. Minta sama Allah, dibukakan jalan keluarnya. Iya, Dan amin. itu adalah mustajab. Mustajab tuh. Mustajab. Masya Salah satu doa Allah. mustajab adalah berdoa ketika buka puasa. Buka puasa. Keren. Sebentar, kakek satu. Keren. Kakek satu, tolong antar kakek dua duduk ya. Ada dua kakek. Sunahnya Rasulullah pakai Ih, tongkat. tadi kita pakai Iya, iya. tongkat. Bilang aja ente nggak Iya, punya. Ini belum dipernis dulu Bib. Makasih banyak kami jazakallahu khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Ya ini banyak juga nih ya, banyak orang ya kalau misalnya lagi kesusahan katanya nih minta tolongnya sama manusia. Gak minta tolong sama Allah. Apakah ini salah satu penyebab yang membuat jadi pikiran dan hati kita ini tidak tenang? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Siap. Mohon izin Ustadz Syam, fadhol Ustadz Syam. Mohon izin Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru.
Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yurithuha may yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Akan ada banyak yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jikalau ditanyakan ketika seseorang meminta tolong sama manusia, itu adalah penyebab hati dia menjadi gelisah. Jawabannya betul. Kenapa? Karena kita semua tahu manusia itu ada batasnya. Ada seseorang, sebutlah dia si A, yang senantiasa menolong orang lain. Lalu ternyata si B berharap pertolongan dari si A terus. Ternyata ketika dia semakin sering datang, semakin sering datang, ini adalah membuat si A mempunyai limit ataupun batasan. Sehingga kita gelisah, tidak mungkin si manusia ini senantiasa akan menolong dengan sama kepada orang lain tersebut. Tetapi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu juga bahwa Allahus Samad, hanya Allah lah tempat kita bergantung. Jadi ketika manusia bergantung kepada manusia lainnya, itu menjadi penyebab hatinya menjadi gelisah. Karena dia sendiri sadar bahwa manusia itu ada limitnya, ada batasnya. Tidak seperti ketika kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan mengerti masa depan kita. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari apa yang kita alami di dunia dan dijanjikan untuk akhirat kelak. Maka banyak sekali yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tidak menjadi hamba yang taat saja, Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita. Apatah lagi ketika seorang tersebut menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lah jikalau kita mendambakan ketenangan hati, maka menjadilah hamba yang senantiasa meminta tolong, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya ingin menjadi orang yang instan, mendapatkan pertolongan yang langsung, silahkan minta tolong sama manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah makhluk sosial, senantiasa butuh pertolongan sesama manusia. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika kita diminta untuk saling mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada hubungan antar sesama manusia. Tapi ketika menggantungkan hidup, menggantungkan nasib kepada sesama manusia, maka siap-siaplah untuk menjadi kecewa. Gantungkan hidup kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Senantiasa kita membaca Allahus Samad, hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta tolong. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kembali kepada Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi menarik dari guru kita Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ini, Masya Allah senang banget ya hari ini kita bisa kembali memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat semuanya. Seperti tadi apa dikatakan oleh guru-guru kita nih ya, berbicara di bulan Ramadan ini semakin banyak kita melakukan kebaikan, ini semakin baik. Karena kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga nih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini juga kalau bisa berbuka puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu juga ya, ke perut kita juga yang terbaik pastinya. Nah, setuju banget Mas Fadli. Kalau ngomongin tentang yang terbaik nih, sekarang aku tuh kalau buka puasa harus pakai kurma terbaik. Wih Masya Allah. Nah kira-kira nih, Mas Fadli ada saran nggak produk apa yang pas buat berbuka puasa? Wah, waduh kebetulan banget nih buat Aiman dan juga jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Aku nih hari ini bawa, Goodness kurma ajwa. Susu steril yang mengandung kurma ajwa. Oh, Masya Allah. Tunggu Mas, ini kurma ajwa? Iya. Kurma yang biasa disebut kurma Nabi? Ini yang benar Mas? Iya bener dong Aiman, ya Allah. Nah nih ya, buat jamaah yang di rumah juga ya. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih ya. Jadi cocok banget kan buat berbuka puasa? Masya Allah. Masya Allah. Kalau gitu sih cocok banget nih buat nemenin buka puasa setiap hari.
Tapi ngomong-ngomong rasanya gimana nih Mas Fadli? Tenang Aiman, yang di rumah juga tenang. Mau saya ceritain gak rasanya kayak gimana? Mau Boleh. kan? Mau aja apa mau banget? Mau banget. dong. Nah nih ya, Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret dan cocok banget buat buka puasa. Dan yang aku suka nih Aiman ya, jamaah yang di rumah juga ya. Satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah. Kalau gitu sih nih, aku tuh sering banget lihat Goodness Kurma Ajwa di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu, aku mau mulai stok deh. Minum 1 kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka puasa ya. Oke buat semuanya, Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk mulai stok buat buka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita masih lanjut lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Yang di rumah ingat, jangan pindah-pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini dia solusinya Iman. Betul, pas banget nih, terbaik Iya dong, kurmanya. Yang terbaik, langsung dipanen dari mana?